Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Angelita Setia Putri dari kelas KM 4401 dengan NIM 1502 4123. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua narasumber saya untuk melaksanakan kelancaran tugas dari mata kuliah literasi digital. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda mengerti apa itu arti dari distribusi informasi? Jika ya mengerti, mohon dijelaskan. Setahu saya, distribusi informasi itu merupakan penyaluran informasi yang kita lakukan maupun yang kita bagikan, seperti bagaimana cara kita membagikan informasi kepada banyak orang ataupun sebaliknya kita mendapatkan informasi dari orang lain. Ya, kalau kita bicara mengenai distribusi informasi, terutama di media massa, kita harus mengetahui bahwa distribusi merupakan alur. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa distribusi informasi adalah alur sebuah informasi yang kita berikan secara tepat kepada seseorang dalam waktu yang tepat juga. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda mengerti bagaimana caranya mendistribusikan informasi lewat aplikasi percakapan? Mendistribusikan informasi melalui aplikasi percakapan menurut saya sama saja dengan menggunakan media sosial, yaitu dengan cara membagikan ulang informasi yang telah dibahas oleh pihak lain, kemudian kita distribusikan ulang dengan cara screenshot ataupun dengan memberikan link kepada pihak lain juga. Bicara mengenai aplikasi, baik itu yang sifatnya visual ataupun percakapan, kita harus mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Jadi informasi percakapan atau pengertian informasi percakapan secara digital kita sudah mengenal. Tentunya hal yang bisa melengkapi dari kita berada di media sosial mungkin salah satunya adalah mengenal lebih jauh media percakapan, di mana seseorang bisa menyampaikan informasi secara menyeluruh. Sebagai contoh, kita bisa berkomunikasi secara langsung apapun direct melalui WhatsApp, melalui Zoom dan lain-lain. Dan sekarang kita telah menemui atau telah disediakan perangkat-perangkat yang begitu lengkap. Dan untuk pertanyaan ketiga, apakah Anda mengerti bagaimana cara mendistribusikan informasi melalui sosial media? Mohon dijelaskan. Ya, saya tahu. Menurut saya sebetulnya banyak cara sih untuk mendistribusikan informasi menggunakan media sosial. Tetapi yang biasa atau sering saya lakukan untuk mendistribusikan informasi lewat media sosial, saya akan menulis informasi tersebut untuk saya bagikan, atau kalau tidak sempat untuk menulis, saya akan merepost atau mengupload ulang informasi yang sudah dibahas oleh pihak lain sebelumnya. Atau dengan cara lain kita bisa membagikan link atau share link yang ingin kita bagikan. Ya, di setiap kehidupan kita sehari-hari kita selalu bersentuhan dengan media sosial, apalagi kita sekarang berada di high teknologi. Jadi saya kira
setiap orang tahu bagaimana caranya mendistribusikan informasi, baik itu via media sosial maupun percakapan. Misalnya saja kita membuat konten di salah satu media sosial seperti Facebook atau Twitter dan lain-lain. Saya pikir itu suatu hal yang membantu seseorang untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan maksud dan tujuan daripada media sosial yang dia pakai. Untuk pertanyaan keempat, apakah Anda mengerti bagaimana cara mendistribusikan informasi berupa gambar melalui sosial media? Mohon dijelaskan. Ya, saya tahu. Menurut saya, untuk mendistribusikan informasi yang berupa gambar melalui media sosial hanya dengan mengikuti simbol-simbol yang ada pada aplikasi media sosial tersebut. Biasanya untuk mendistribusikannya akan ada simbol-simbol seperti logo kamera ataupun attachment yang digunakan untuk membuka galeri maupun dokumen. Ya, gambar atau yang lebih dikenal dalam dunia digital sebagai media visual atau media pandang adalah pesan yang kita kirim atau yang kita sampaikan dan dapat diterima oleh panca indera kita melalui visual. Sebagai contoh, gambar dan foto. Jadi apabila kita mengirim sebuah pesan di dalam suatu konten, kita biasanya menyertakan gambar di samping audio yang kita kirim juga. Sebagai contoh, kita mengirim melalui atau menaruh konten di dalam Facebook atau Twitter. Dan pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda mengerti bagaimana cara mendistribusikan gambar melalui aplikasi percakapan Anda biasanya sehari-hari? Jika mengerti, mohon dijelaskan. Ya, saya tahu. Untuk mendistribusikan informasi yang berupa gambar melalui aplikasi percakapan sama halnya dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu hanya dengan menggunakan atau mengikuti simbol-simbol yang ada dalam aplikasi percakapan tersebut, yaitu dengan cara biasanya menggunakan simbol-simbol logo kamera atau attachment untuk membuka galeri dan dokumen untuk kita bagikan. Selain kita bisa mengirim pesan gambar melalui media sosial, kita juga bisa mengirim sebuah pesan visual yang kita kirim melalui media percakapan seperti kita, dan ini juga sering sekali kita lakukan melalui media percakapan seperti WhatsApp, seperti LAN, atau yang di situ kita bisa memilih selain gambar yang kita masukkan sendiri, dan di situ juga kita bisa memilih fasilitas yang telah disediakan seperti emoji. Dan untuk pertanyaan nomor 6, apakah Anda memahami bagaimana etika yang baik dan benar dalam mendistribusikan informasi? Mohon dijelaskan. Ya, saya memahami.
etika dalam mendistribusikan informasi di antaranya yang pertama, informasi harus didasarkan pada fakta yang ada. Yang kedua, menggunakan bahasa atau kosakata yang baik. Yang ketiga, sumber atau referensi harus jelas. Dan yang keempat, harus bisa dipertanggungjawabkan supaya tidak melanggar hak cipta. Bicara masalah etika informasi dalam hal mendistribusikan informasi, tentunya kita seperti berbicara, di mana kita berbicara adalah dua arah. Ada hal-hal yang harus kita patuhi. Misalnya kita bagaimana cara kita menyampaikan informasi tersebut agar tidak menimbulkan dalam tanda kutip kesalahan paham atau kekeliruan dalam menyampaikan informasi. Miskomunikasi juga bisa terjadi ketika kita tidak mematuhi atau tidak menerapkan etika dalam mendistribusikan komunikasi, atau bisa saja kita tidak sampai menyampaikan pesan yang kita sampaikan dalam beretika. Dan lebih parahnya lagi, seringkali kita merasa berlebih dan terlalu menganggap risiko dari distribusi informasi yang kita berikan itu tidak ada. Lalu untuk pertanyaan nomor 7, apakah Anda mengerti bagaimana dampak dari mendistribusikan informasi? Jelaskan. Ya, saya memahami dampak dari mendistribusikan informasi yang kita bagikan itu bagaimana orang itu memahami pesan atau isi pesan yang kita bagikan. Maka dari itu perlu kita cross check kembali sebelum kita bagi, karena masing-masing individu itu kan berbeda. Bisa saja pesan yang kita kira positif nanti menimbulkan kesalahpahaman dan mempunyai kesan yang negatif bagi orang lain. Ya, jadi setiap apa yang kita lakukan pasti berdampak, baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Demikian juga kita dalam hal menginformasikan atau menjalin suatu alur atau arus distribusi informasi. Jadi kalau kita bicara dampak, tentunya kita akan bicara masalah dampak yang pertama, yaitu dampak positif. Mungkin kita bisa menyesuaikan dengan apa dan bagaimana serta tujuan apa yang akan kita dapat dari alur distribusi tersebut. Misalnya kita seorang pebisnis. Jadi dampak positifnya adalah bahwa kita bisa meningkatkan keuntungan dari distribusi informasi tersebut. Kita bisa memperluas jaringan, kita bisa memperkenalkan lebih jauh produk atau bidang usaha kita. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda melakukan pembacaan detail pesan sebelum Anda melakukan pendistribusian informasi? Jika iya, mohon ceritakan bagaimana pengalaman dan kebiasaan Anda dalam melakukan hal tersebut. Terima kasih.
membaca informasi dengan detail sebelum dibagi. Ya, kalau saya bisa iya, bisa tidak, tergantung situasinya. Kalau saya sedang sibuk, ya mungkin saya hanya sepintas untuk membacanya, dan kalau ada waktu luang, ya saya akan membaca dengan detail gitu. Kita seringkali merasa terbawa oleh arus komunikasi atau distribusi informasi yang ada, baik itu di media sosial maupun di media percakapan. Tetapi pengalaman saya bahwa semua pesan yang ada itu harus kita lakukan filter atau penyaringan terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan sebelum kita mendistribusikan. Misalnya saja informasi yang sifatnya belum kompeten atau yang menimbulkan hoax. Jadi kita harus mengkonfirmasinya terlebih dahulu sebelum kita mendistribusikan ke selanjutnya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Anda melakukan penyaringan pesan sebelum mendistribusikan informasi yang akan Anda sampaikan? Jika ya, mohon diceritakan bagaimana penjelasannya. Ya, tentu saja saya akan menyaring informasi yang akan saya distribusikan dengan cara membaca berbagai sumber, mencari referensi sebanyak-banyaknya, dan jika sudah benar-benar valid informasi tersebut, baru saya akan mendistribusikan informasi tersebut. Ya, ketelitian dalam bermedia sosial itu saya pikir suatu hal yang penting atau suatu hal yang keharusan, baik itu kita membuat atau menerima sebuah informasi. Dalam hal menyaring pesan, kita harus selalu melakukan hal ini. Kita berupaya untuk menghindarkan dari hal-hal yang sifatnya tidak kita inginkan, dengan cara misalnya kita harus meng-cross-check kebenaran dari konten atau pesan yang kita terima, atau bahkan kita bisa mencari dari sumber-sumber yang ada untuk mencari kevalidan daripada informasi atau arus informasi, baik itu di media sosial atau di media sosial yang bersifat visual, audio, atau di media percakapan. Mungkin itu aja yang bisa saya jabarkan. Terima kasih. Baik, tidak terasa ternyata sesi wawancara saya dengan dua narasumber yang kebetulan memiliki dua nama yang sama, yaitu Pak Joko, sudah selesai. Dan semoga hasil dari wawancara kami memiliki nilai yang dapat diambil dan wawasan yang bisa diterima. Sekian dari saya, Safira Angelita Setiaputri. Untuk kesalahan dan kelebihannya mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.